Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran eh, induksi elektromagnetik pada sub pengemasan generator arus bolak-balik atau disebut juga generator AC. Oke, selanjutnya ikuti penjelasannya. Ya. Generator AC. Ini prototipe dari generator AC. Nah, di sini di dalam generator ini paling utama adalah kutub-kutub magnet yang digunakan. Nah, di sini prototipenya adalah utara selatan, sebelah kiri utara, sebelah kanan selatan. Ini boleh tertukar ya. Kemudian ini adalah sebuah kumparan. Kita ambil persegi dulu ya. Sementara yang benarnya itu bukan persegi nyatanya. Mungkin lingkaran-lingkaran ya. Kalau nggak salah itu ada empat buah lingkaran ya. Nah, itu kalau nggak salah itu ya. Tapi kita harus nanya-nanya dulu ke ahlinya ya, ke ke teknisinya. Nah, nanti ini diputar oleh apa? Nah, terserah diputarnya oleh angin berarti PLT angin, oleh air atau menggunakan tenaga air berarti PLTA tenaga air. Kalau pakai tenaga nuklir ya jadi PLTN ya. Nah, ini biasanya PLTN itu di daerah-daerah Arab ya, Araban. Kenapa? Karena daerah sana itu tidak ada air, tidak mungkin menggunakan PLT air. Ya, oke, selanjutnya ini dalam keadaan tiga dimensi. Nah, kita rubah jadi prototip satu dimensi. Oke, seperti ini. Ini magnet utara dan selatan. Nah, oke, dilukiskan seperti ini, utara selatan. Ya. Nah, garis gaya magnetnya dari utara ke arah selatan. Besarnya taruh saja kita sebut B, ya, bukan B ini ya, B induksi magnet. Nah, kemudian kumparan ini keluarkan ya, A, B, C, D. Ini sementara kita ambil persegi ya. Nah, kemudian karena ini satu dimensi, maka kumparan juga kita tampilkan bentuknya satu dimensi. Misalkan A, B atau DC. Nah, kalau kita melihatnya dari arah sini, maka yang kelihatan adalah AB gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti fungsi kumparan ini sama seperti pada percepaan Faraday atau hukum Faraday. Nah, di situ kumparan berfungsi untuk memotong garis-garis gaya magnet dari utara ke selatan ya, dari magnet ini yang ditimbulkan oleh magnet. Oke? Nah, contoh misalkan ilustrasinya seperti ini. Ini tidak digambarkan atau tidak dilukiskan lagi utara selatan ya. Tiba-tiba ada medan magnet saja arahnya ke kanan. Nah, ini berarti dari utara ke arah selatan. Nah, kemudian ini ada eh, penghantar atau kumparan AB yang kelihatannya ABCD yang kelihatannya ada AB saja. Nah, ya, diputar suatu saat ya, eh, kumparan dalam keadaan tegak lurus. Artinya dalam keadaan memotong maksimum garis-garis gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet utara selatan. Oke, lanjut ya. Semoga kalian mengerti di sini. Nah, sekarang persamaan generator. Nah, nanti ilustrasinya diambil dari slide yang pertama. Ya, ini dalam keadaan mendatar berarti di sini nilai dari plug magnet itu dalam keadaan minimum atau nol. Nah, tapi ini tidak nol sama sekali ya. Nah, ini dari mana asalnya? Dari percobaan hukum Faraday. Nah, pada saat ini nol, plug magnet nol berarti magnet kalau pada hukum Faraday belum memasuki kumparan. Nah, di sini justru kumparan sejajar dengan garis-garis gaya magnet gitu ya. Kalau pada Faraday magnet belum memasuki kumparan, itu plugnya nol. Nah, di sini justru beda ya. Tapi hampir mirip kalau ini sejajar dengan garis-garis gaya magnet. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah ketika kumparan dalam keadaan tegak lurus. Jadi kan kumparan ini berputar kan. Nah, suatu saat sampai tegak lurus ini. Nah, ketika itu
kumparan tepat mengurung maksimum garis-garis gaya magnet yang dihasilkan atau yang dikeluarkan dari kutub utara. Nah, ini kita sebut plug maksimum. Nah, ingat plug itu B kali A atau medan magnet kali luas kumparan. Oke. Nah, nilai plug magnet itu berarti maksimum. Nah, besarnya B kali A. B-nya medan magnet saya ulas tadi, A-nya luas kumparan. Oke. Sekarang ilustrasi yang ketiga, ya. Setelah melewati tegak lurus, maka kumparan ini akan berputar berganti posisi. A ada di kanan, B ada di kiri gitu ya. Nah, seperti ini. Akan bertukar posisi. Nah, tapi di sini kita hitung ketika sudutnya theta. Ya. Nah, besarnya tidak lagi seperti ini, tidak seperti maksimum, tapi plus. Nah, kita hitung berapa nilai plug magnet ketika itu, tinggal plug sama dengan plug maksimum cos theta. Ya, jadi yang maksimum itu dikosinuskan. Nah, atau ini ganti B kali A cos theta. Theta-nya boleh diganti dengan omega T. Nah, omega itu berarti kecepatan anguler putaran gitu ya. Nah, nanti prototip ini atau ilustrasi ini saya ambil kemudian akan digunakan untuk menjelaskan turunannya. Oke, seperti itu penjelasan untuk persamaan tegangan generator. Masih persamaan yang kedua ya, itu subpokok-pokok yang kedua. Nah, kita akan menurunkannya ya. Percepat saja. Ya. Nah, sekarang nilai GGA generator theta sama dengan bukan theta plug sama dengan plug maksimum cos theta ya. B kali A cos theta. Nah, nanti gunakan rumus yang ada pada GGA induksi ya. Di pembahasan pertama hukum Faraday min N D plug dt, plugnya ganti ya, sini. Tas N D BA cos theta atau minus N dBA cos omega T dt ya. Turunkan artinya nih. Nah, turunkan ini bentuknya U V ya. U P U aksen P nah, dikurangi U P aksen ya. Matematik nih aplikasinya diferensial. Oke. Hasilnya minus sinus omega T. Nyerah aja kalian ya. Nanti tanyakan ke matematik ya, ke guru matematik. Nah, turunan sin apa, integrasi apa, turunan kosinus apa, integral kosinus apa, gitu ya. Trigonometri. Nah, ini masukkan. Nanti nilainya diperoleh E sama dengan E mak. Nah, sebab NBA omega itu E maksimum sinus omega T. Ya. Oke. Atau NBA 2pi per T. Ya. Omega yang ini nih, omega yang ini saya ganti dengan 2pi per T atau 2pm. Oke. Perhatikan nih, di sini ada omega, di sini juga ada omega. Ya. Nah, di sini radian per sekon, di sini mas sudut derajat ya. Oke. Bedakan antara omega di dalam dengan omega di luar. Ya. Sekarang keterangan E maksimum, GL maksimum, E GGL generator, N jumlah lilitan, B medan magnet, A luas kumparan, T periode putaran. Nah, ada pertanyaan, apa pengaruhnya? Pengaruh apa saja yang dapat, komponen apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya GGL generator? Yang pertama, medan magnet. Kuat tidak medan magnet? Atau kuat nggak magnetnya yang digunakan? Nah, luas penampang biasanya itu tidak pengaruh besar. Nah, tapi N, jumlah lilitan itu sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya GGL generator. Ya. Nah, kemudian putaran, periode putaran makin cepat berarti makin besar. Maka PLTA biasanya dibangun dengan sangat tinggi, ya. Fungsinya untuk apa? Kalau N tinggi berarti energi potensial besar. Kalau besar energi potensial berarti energi kinetik peluangnya besar.
Kalau energi kinetik besar, maka putaran generator, khususnya generator yang PLTA air itu makin cepat gitu ya. Kalau makin cepat, makin besar GGA-nya. Seperti itu ya. Oke. Ini keterangannya. Lanjut ke slide berikutnya. Ini agak panjang nih. Ya, turunan. Saya percepat. Ya. Nah, sekarang grafiknya bagaimana? Nah, grafiknya ikuti dari sini S dengan E max sinus theta. Ketika atau saat theta 0 derajat, maka E maksimum sin 0. Sin 0 berarti 0, kalikan ke sini ya 0 gitu. Nah, ketika 90 derajat, artinya tegak lurus nih. Tegak lurus, artinya pas maksimum, ya, mengurung garis-garis yang padat, berarti E max sinus 90. Hasilnya ini kan 1, ini kalikan 1, ini berarti E maksimum. Nah, bagaimana kalau sudutnya 180? Ya udah, masukkan lagi sin 180 0, maka GGL saat itu 0 ya. Maka 0 ininya 0, ini 90, ini maksimum, ininya 180, ini minimum. Nah, grafiknya gitu ya. Seperti ini. Tuh, ya. Ketika 0, ya di sini 0 ya. Ketika 90 ya di sini 90. Terus 0 lagi. Nah, ini berarti 180 derajat ya kalau pakai yang ini. Nah, dah ini berarti 270 derajat. Ya. Oke. Ini 270 derajat. Atau ini 270 di sini juga boleh. Ya. Oke. Oke, itu grafik dari tegangan bolak-balik atau generator AC. Nanti ini dibawa di rangkaian RLC nih, harus ingat ya. Nah, diaplikasikan di rangkaian RLC. Untuk apa? Ya untuk eh, kehidupan. Contoh misalkan radio, televisi, ya, kemudian komputer, itu pasti ada rangkaian RLC-nya. Oke? Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang soal ini sekadar mengingatkan kalian setelah mempelajari generator AC. Nah, ini sebuah generator menghasilkan GGL E sama dengan 120 sin 100 T. Tentukan GGL maksimumnya. Dan B, kapan generator menghasilkan tegangan 60 volt. Nah, sekarang jawab ini. Ini mirip dengan getaran harmonik. Nah, GGL maksimum. Kalau ada soal seperti ini, kembalikan ke rumus awalnya. Ya, seperti ini. Nah, rumus awalnya seperti ini. Kemudian ini soal, berarti jelas E maksimum udah kelihatan 120. Kemudian frekuensi anguler atau kecepatan sudut itu 100 ya. Saya tambahkan ya. Saya tambahkan. Saya tambahkan nih. Ini agak lama di sini saya menjelaskannya nih. Nah, ini berarti kecepatan sudut itu 100 rad per sekon. Oke, itu saya tambahkan ya. Lanjut ke pertanyaan B. Ya. Oh, ini nimpah nih. Sorry. Ya. Saya hapus dulu lah. Kepala lama ya. Maaf nih. Saya tulis lagi. Nah, ini berarti kecepatan sudut itu 100 ya. Nah, radian per sekon ya. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaan B. Waktu saat E 60 ya. E max sinus omega T 60 120 sin theta omega T-nya ganti dengan theta. Nah, berarti sin theta 60 per 120. Nah, ini nilainya setengah.
Nah, berarti berapa sudutnya? Itu 30 derajat, tapi tidak boleh menggunakan 30 derajat. Ya. Tapi gunakan pi per 6 radian. Oke, seperti itu. Nah, tetanya kita ganti dengan omega T. 100 kan. Dari mana ini 100? Dari sini soal ini. 100. 100 T sama dengan pi per 6. Maka waktunya adalah pi per 600 sekon. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, nih saya tambahkan berapa frekuensinya? Nah, saya tambah ya. Saya tambah nih. Nah, kalau ditanyakan frekuensi, nah berarti gini nggak gini nggak? Nah, ini itu omega sama dengan 2 Vf. Nah, berarti 2 Vf itu sama dengan 100. Nah, ya, tinggal nyoret dengan ini. Ya. Berarti F itu 50 per pi Hz. Ya. Nah, gitu jawabnya ya. Nah, gampang kan? 50 pH. Nah, itu kalau ada soal seperti ini. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal yang kedua, generator menghasilkan GGA 100 volt. Ya, ketika periode putarannya T, tentukan GGA yang dihasilkan sekarang jika, bukan IK ya, jika periodenya menjadi setengah T. Nah, ini diketahui, ini udah nyurun duluan. E1 100 volt, T1 T, T2-nya setengah T. Oke, gunakan rumus yang ini. E sama dengan BA omega sin omega T. Ya, omeganya 2 pi per T. Nah, berarti karena yang lain tidak disebutkan, nah, E hanya bergantung pada T. Bandingkan. E1 berbanding E2 sama dengan 1 per T1 berbanding 1 per T2. Nih, kalau ditanya, kemana nih yang ini? Nggak usah dibawa. Ya. Masukkan. 100 berbanding E2 sama dengan 1 per T berbanding 1 per setengah T. Ya. Coret ini. Nah, 1 berbanding 2. Maka GG yang dihasilkan 200 volt atau 2 kali lipat. Oke, seperti itu ya. Nah, gampang kan? Nah, oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya. Next video, latihan 1 soal induksi elektromagnetik dan transformator. Oke. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan Anda berupa like, komen. Nah, komen Anda boleh memberi soal atau solusi terhadap kami supaya kita bisa membahas soal-soal atau masalah yang kalian hadapi. Oke, kemudian share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.